Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Safadila. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 11. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai peristiwa PRRI Permesta. Nah, PRRI Permesta sendiri merupakan salah satu konflik yang timbul di Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, mungkin banyak dari pelajar sekarang yang menganggap bahwa peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa pemberontakan, tetapi sebenarnya dugaan mereka tidaklah benar dikarenakan para tokoh PRRI Permesta ini hanyalah mengoreksi pemerintah yang dikarenakan beberapa ketimpangan antara Jawa dan wilayah lainnya, berhubungan juga dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konflik yang dipicu karena tuntutan pemerataan pembangunan antara pusat dan pembangunan daerah tidak hanya harta dampaknya, ternyata juga berpengaruh kepada kehidupan sosial dan juga politik. PRRI Permesta sering disebut sebagai peristiwa pemberontakan, tetapi beberapa ahli berpendapat bahwa peristiwa ini bukan merupakan peristiwa pemberontakan. Alasannya, selain para tokoh PRRI yang tidak mau dikatakan pemberontak, penyelesaian dari konflik ini juga berbeda dengan kasus pemberontakan lainnya yang ada di Indonesia. Mungkin pada video kali ini saya akan membahas lebih kepada peristiwa PRRI. Mereka tidak menyerang, melainkan hanya berbicara. Di atas kertas mereka berontak, tetapi di dalam realita mereka tidak berbuat apa-apa. Dikarenakan berbicara, Bukit Tinggi dan Pekanbaru didatangi oleh para tentara. Pasca pemilu tahun 1955 yang menempatkan PKI sebagai pemenang pemilu posisi keempat, membuat kekhawatiran akan kehadiran komunis semakin mencuat. Di tengah memanasnya situasi politik tersebut, diadakan reuni yang dinamakan Reuni Divisi Banteng di Kota Padang. Reuni ini bermaksud untuk membicarakan soal pembangunan daerah dan nasib anggota Divisi Banteng. Reuni ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang tertuang di dalam Piagam Banteng. Nah, berikut ini adalah isi dari Piagam Banteng. Yang pertama, mengusulkan penyelesaian perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat, lalu mengusulkan perbaikan kabinet dengan menghilangkan unsur komunis, lalu menuntut dihapuskannya sistem pemerintahan sentralistik dan pemberian otonomi seluas-luasnya pada Sumatera Tengah atau yang sekarang kita kenal dengan Sumatera Barat. Para masyarakat merasa daerah mereka kurang merasakan pembangunan dikarenakan semua pembangunan diarahkan ke pusat atau Pulau Jawa. Seiring dengan pembentukan Dewan Banteng di Sumatera Barat atau Sumatera Tengah, beberapa wilayah lain menginisiasi pembentukan dewan serupa seperti di Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan. Sepanjang tahun 1957 di bawah pimpinan Letkol Ahmad Hussein, penguasa wilayah Sumatera Tengah mengadakan penjualan hasil wilayah sendiri ke luar negeri untuk membangun daerah Sumatera Tengah tanpa mengirimkan hasilnya ke pusat. Selain hubungan dagang, beberapa tokoh militer di Sumatera Tengah juga menjalin kontak dengan pihak intelijen Amerika Serikat. Di tengah situasi perang dingin, Amerika aktif memberi support kepada gerakan anti-komunisme yang digalakkan para petinggi militer di Sumatera Tengah. Ternyata di balik support Amerika itu, mereka memanfaatkan situasi saat itu agar Soekarno goyah. Pada tahun 1958 menyusul tidak dipenuhinya beberapa tuntutan Dewan Banteng oleh pusat, para tokoh Dewan Banteng menggelar pertemuan. Dalam pertemuan ini, keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI pun berusaha untuk diredam oleh beberapa tokoh. 1 bulan setelah pertemuan, Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum untuk pemerintah pusat. Yang pertama ada pembubaran Kabinet Juanda dalam waktu 5 kali 24 jam, lalu pemberian wewenang kepada Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono untuk membentuk Kabinet Nasional yang bebas dari unsur PKI. Lalu yang terakhir adalah pengembalian posisi Soekarno sebagai presiden konstitusional atau sebagai presiden simbol persatuan yang tidak terlibat dalam pemerintahan. Mereka ingin Indonesia mengadakan perubahan pemerintahan, bukanlah perubahan presiden. Respon keras pemerintah pusat dijawab Letnan Kolonel Ahmad Hussein dan para pendukungnya dengan membentuk kabinet tandingan yang dinamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PRRI.
pada tanggal 15 Februari 1958. PRRI menolak tunduk pada Kabinet Juanda dan mengumumkan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri baru. Pembentukan PRRI yang oleh para tokohnya diklaim sebagai gerakan untuk mengoreksi pemerintah dan bukan bermaksud untuk memisahkan diri dari RRI dijawab berbeda oleh pemerintah Juanda. Ketika Soekarno pulang, diperintahkanlah langsung mengenai penangkapan para tokoh-tokoh terkait atau tokoh-tokoh PRRI ini. Untuk menumpas PRRI, pemerintah pusat mengadakan operasi militer yang disebut Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Sekitar 500 tentara PRRI menyerah tanpa syarat kepada APRI. Ketika Ahmad Yani mendarat, seluruh anggota PRRI mundur dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dalam hitungan bulan, kota-kota penting di wilayah Sumatera Tengah atau Sumatera Barat ini telah berhasil dikontrol dan dinyatakan aman oleh APRI. Sementara itu, pasukan PRRI yang terdesak masuk ke kampung dan rimba yang dulu menjadi kantung perjuangan pada masa pemerintah darurat 1 dekade sebelumnya. PRRI tidaklah mempunyai maksud untuk menyerang, melainkan diserang terlebih dahulu, maka yang mereka bisa hanyalah bertahan dan tidak melawan. Operasi 17 Agustus dinyatakan berakhir bersamaan dengan menyerahnya Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 23 Juni tahun 1961. Pada peringatan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1961, Jenderal A.H. Nasution mengemukakan bahwa korban tewas akibat peristiwa PRRI mencapai 10.159 orang, di mana dari separuhnya itu sebanyak 5.592 orang adalah rakyat sipil. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai peristiwa PRRI Permesta ini, yang lebih tepatnya PRRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.